وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai dengan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dapat sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah pada malam hari ini. Kita insya Allah melanjutkan kembali kajian kita Selasa malam. Ba'da maghrib kita mengkaji kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Dinisbahkan kepada nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, sehingga disebut Tafsir Ibnu Katsir. Kita terakhir telah membahas tentang pembagian surat-surat dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan At-Tuwal, kemudian Al-Mi'in, Al-Mathani, kemudian Al-Mufassal. At-Tuwal adalah surat-surat yang panjang. Dia lebih dari 100 ayat sampai yang paling panjang 286 ayat surat Al-Baqarah. Ada 7 surat yang disebut dengan As-Sab'ut Tuwal. Ya. Kemudian selanjutnya ada surat yang disebut dengan Al-Mi'in. Al-Mi'in ini berarti surat yang ayatnya 100 atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Kisaran antara ratusan. Kemudian ada juga yang Al-Mathani. Al-Mathani ini surat yang diulang-ulang. Ada As-Sab'ul Mathani, itu Al-Fatihah, disebut 7 surat yang diulang-ulang. Tapi selain itu juga ada beberapa surat yang sering diulang-ulang, yang disebut juga Al-Mathani. Kemudian ada Al-Mufassal, surat yang memang ayatnya pendek-pendek, ya, singkat-singkat. Itu surat-surat di ujung-ujung Al-Quran. Pembahasan kita juga sudah masuk di Al-Baqarah, ya. Kemarin masih keutamaan, fadilah, ya. Kemudian ya kelebihan-kelebihan dari surat Al-Baqarah, diikuti juga dengan surat Ali Imran. Kita lanjutkan sampai halaman berapa? 177. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 177. Surat Al-Baqarah secara keseluruhan adalah madaniah, tanpa ada yang memperselisihkannya. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang mula-mula diturunkan di Madinah. Akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalamnya, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan pelihara diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu sekalian dikembalikan kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 291. Menurut suatu pendapat, ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan. Tetapi dapat pula dihipotesiskan bahwa ayat ini memang salah satu di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan dari Al-Quran. Bagaimana pula ayat-ayat yang menerangkan tentang riba. Khalid Ibnu Ma'dan mengatakan surat Al-Baqarah adalah
Ustaz atau perhiasan Al-Quran. Oke. Mana ya? Nggak ada ini di sini. Tak sesuai dengan terjemahan. Oke, nggak apa-apa. Saya coba baca dari bahasa Arabnya. Coba saya minta satu, Pak. Kenapa tidak cocok ini dengan bahasa Arabnya? Ada yang kepotong kayaknya atau nggak diterjemah? Satu. 77. Oke, 177. Oke. Ada beberapa yang kayaknya nggak terterjemahkan atau mungkin lepas ya. Al-Baqarah jami'uha madaniyah. Kemarin sudah kita singgung. Surat Al-Baqarah seluruh ayatnya madaniyah. Apa definisi madaniyah? Surat yang turun setelah hijrah. Ya. Sebagian mendefinisikan surat yang turun di Madinah. Tetapi yang lebih akurat madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Sementara Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Karena ada surat juga yang tidak turun di Mekah, tidak diturun di Madinah. Kalau pembagiannya berdasarkan tempat, maka nanti ada nama-nama lain yang harus dimasukkan. Ada surat yang turun di Badar, ada yang turun di Taif. Itu nama-nama tempat-tempat yang bukan Mekah, bukan Madinah. Maka kalau definisinya Makkah dan Madinah itu berdasarkan tempat, Makkiyah dan Madaniyah, ada beberapa surat yang nggak bisa dimasukin, ya, yang tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah. Tetapi kalau pembagiannya berdasarkan waktu penurunan atau periode, maka insya Allah semuanya masuk. Makkiyah surat yang diturunkan sebelum hijrah, kebanyakannya diturunkan di Mekah. Ya. Madaniyah surat yang diturunkan setelah hijrah, kebanyakannya di Madinah. Maka mau turun dimanapun kalau dia setelah hijrah disebut Madaniyah. Turun dimanapun kalau sebelum hijrah maka disebut surat Makkiyah. Ya. Kalau dengan pembagian ini maka semua surat dalam Al-Quran ada ininya, ya, bisa masuk, gitu ya, bisa masuk. Oke, bila khilaf, nggak ada yang berselisih pendapat. Ada sebagian surat itu yang diperselisihkan. Ya, maksudnya diperselisihkan, ada yang ayatnya ini katanya di Madinah, ada yang katanya di Makkah, ya kan? Tapi surat Al-Baqarah ini Madaniyah, ya, disebut dengan surat Madaniyah dan tidak ada yang menyelisih. Para ulama sepakat. Qala ba'dul ulama wa hiya mushtamilatun ala alfi khabarin wa alfi amrin wa alfi nahyin. Surat Al-Baqarah ini meliputi, mencakup 1000 kabar. Kabar itu dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang ada, itu ada pembagian-pembagiannya. Ada ayat tentang hukum-hukum syariat, ya, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, ya, larangan khamr, larangan zina dan lain sebagainya. Ada ayat Quran itu yang berisi kabar-kabar, kisah-kisah, oke? Kisah, ya, kisah tentang Nabi Adam, kisah tentang iblis, kisah tentang ini itu dan lain sebagainya. Ada juga kabar-kabar tentang masa depan, tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang alam kubur dan lain sebagainya. Al-Baqarah ini kata sebagian ulama itu mencakup 1000 kabar. Artinya 1000 informasi tentang kisah-kisah. Baik kisah yang telah berlalu maupun kisah yang akan datang. Apa kisah yang akan datang? Ya, gambaran tentang orang-orang ketika nanti bagaimana dia di akhirat. Kan banyak, ya? Orang-orang yang nanti di akhirat itu yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Itu kan kabar, ya, informasi. Ada juga kabar yang sudah berlalu, Nabi Adam, iblis, kemudian ada Nabi Musa, ada Fir'aun dan lain sebagainya.
Kemudian wa alfi amrin, ada juga 1000 perintah. Nah, nanti antum carilah, ya kan? Coba antum hitung. Di antara perintahnya apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaq. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhan. Ya kan? Kemudian perintah yang lain banyak di dalam surat Al-Baqarah, banyak ya. Perintah-perintah yang Allah berikan. Kemudian isyruna nahi alfi nahyin, dan juga 1000 larangan. Enggak ada yang diterjemahannya ya. Enggak apa-apa. Antum mungkin didengar aja ya. Di bawah malah. Sebelah mananya? Mana, Pak? Oh iya. Berarti justru yang di sini nggak ada ya. Oke. Itu 1000 berita, 1000 perintah, dan 1000 larangan. Oh ya, oke lah. Nah, tentang berarti yang sebelumnya ini, surat Al-Baqarah seluruhnya dalam Madaniyah tanpa ada yang berselisihkan. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang mula-mula diturunkan di Madinah. Tetapi tidak diturunkan sekaligus. Oke? Surat Al-Baqarah itu awalnya apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Ujungnya apa? Ujung surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nanti itu ujung surat Al-Baqarah ya. Kalau antum sering baca doa itu, ingat itu ujung surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini diantara surat yang ayatnya, sebagian ayatnya awal-awal diturunkan di Madinah. Ya, artinya awal-awal Rasul hijrah ke Madinah itu sebagian ayat dari surat Al-Baqarah itu diturunkan. Tapi pernah kita singgung, satu surat dalam Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan bertahap-tahap. Kadang-kadang satu ayat, kadang beberapa ayat. Ayat ini kadang ditaruh sana, ayat ini ditaruh di tempat yang lain. Ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran, ayat apa? Apa bunyinya? Apa? Ayat Maidah, ayat 4 atau ayat 3? Ayat 3 ya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu yang populer kita ketahui. Sebenarnya yang terakhir turun nih. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Itu ada bersamaan dengan surat di Al-Baqarah ayat-ayat tentang riba. Nah, itu sambungannya. Kemudian setelah itu ayat tentang utang piutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat ini, makanya menurut suatu pendapat, ayat ini merupakan ayat yang paling akhir diturunkan. Karena ayat ini turun 9 hari sebelum Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal bulan apa? Rabiul Awal tanggal 12. Sama seperti kelahiran beliau. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu kapan tuh?
Surat ke-40 coba di mushaf Bapak, surat ke-40. Surat ke-40. Oh ya. Apa? Ya, surat Ghafir. Jadi surat Al-Mu'min itu nama lainnya surat Ghafir. Di sebagian mushaf dia menggunakan nama surat Al-Mu'min. Di sebagian lain surat Ghafir. Yang banyak memang surat Ghafir. Maka ketika menemukan kok ada surat Mu'min, kok saya nggak pernah nemu, ya kan gitu ya. Kok di mushaf nyari-nyari nggak ada. Ya. Jangan-jangan Quran palsu nih kan. Kok ada nama surat tidak ada di mushaf. Nah gitu ya. Itu surat Al-Mu'min. Kalau Al-Mu'minun iya surat ke-23. Tapi kalau Al-Mu'min surat ke-40. Disebut juga dengan surat Ghafir. Ya. Maka nama-nama surat ini sebagian memang Nabi yang ngasih nama. Artinya hadis-hadis Nabi jelas menyebutkan surat Al-Baqarah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Surat Al-Imran kayak gini, kayak gini ya. Ada penyebutan. Nama surat tadi. Nah, maka mereka memilih mana yang dianggap lebih kuat gitu aja. Ya, maka tadi kita ya paling enggak harus punya pengetahuan lebih tentang itu. Ya, seperti tadi surat Al-Masad. Ya. Kok nggak nemu surat Al-Masad? Apa ini kan? Ternyata di mushaf lain surat Allah. Ya. Bahkan Ibnu Katsir ini dia itu ketika menafsirkan surat-surat, beliau menamai surat itu dengan awal ayatnya. Maka beliau tidak bilang suratul Ikhlas, tapi surat Qul huwallahu ahad. Ya. Surat Qul huwallahu ahad. Surat apa lagi yang kecil-kecil gitu. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Surat Wadduha wal Laili Idza Saja. Kayak gitu. Boleh aja. Ya. Jadi penamaan dari Nabi tidak menutup ya peluang ulama untuk memberikan nama lain bagi surat itu, yang penting sesuai dengan isinya. Baik berdasarkan isi temanya atau berdasarkan kata yang paling dominan di situ, kata yang paling menonjol ya, atau berdasarkan awal ayatnya. Surat Yasin, oke, diambil dari awal ayat kan? Surat Thaha. Tapi kalau surat Maryam, awalnya apa? Maryam ada. Kaf ha ya ain sad. Ya, disebut surat Maryam namanya karena ada kisah yang menonjol di situ. Tapi boleh juga disebut surat Kaf ha ya ain sad. Itu satu-satunya ya. Tapi kalau alif lam mim itu ada beberapa ayat yang pakai alif lam mim. Maka kalau surat alif lam mim ya nanti banyak namanya. Jadi surat alif lam mim dzalikal kitab. Surat Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran ya. Jadi ketika ada persamaan awal kata maka ditambahi dengan kata ini. Udah selesai? Enggak ada tanya jawab tadi. Masuk Isya kan? Ya. Ya. Enggak kelihatan. Masa belum jam 7 Isya ya? Oh, cepat banget. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Tadi maksudnya ada sesi tanya jawab sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.